live your life as an exclamation rather than an explanation. Hiduplah dengan hidup yang seperti exclamation. Exclamation itu seruan, bukan hidup yang explanation. Explanation itu penjelasan. Hidup yang seruan itu kan hidup yang menyeru, membuat orang bergerak, membuat orang mengikutimu, membuat orang mendekatimu karena butuh padamu. Bukan hidup yang explanation, hidup yang kamu betul menjelaskan ke orang lain karena orang tidak memahamimu, karena orang mungkin tidak suka denganmu, karena kamu tiap hari menyusahkan mereka, karena gaya hidupmu tidak cocok dengan mereka. Terus kamu butuh banyak menjelaskan. Tiap hari kamu bikin excuse. Tapi jadilah manusia yang exclamation, manusia yang seruan, bukan penjelasan. Hari ini kan banyak orang yang penjelasan, menjelaskan dirinya biar diterima. Tapi jadilah orang yang kamu tidak perlu menjelaskan. Orang otomatis akan mengikutimu karena karya-karyamu, karena kreativitasmu, karena tuntunanmu, gaya hidupmu yang menarik bagi orang lain. Itu namanya exclamation. Bukan hidup yang explanation, yang butuh panjang lebar kamu jelaskan ke orang lain. I can calculate the motion of the heavenly bodies, but not the madness of people. Aku bisa mengukur pergerakan benda langit, tapi aku tidak bisa mengukur kebodohan, kegilaan manusia. Masyarakat itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu tidak terukur. Itu keluhannya Newton pada perilaku masyarakat. Tact is the art of making a point without making an enemy. Tact itu kalau di Indonesia kan jadi taktik. Yang disebut taktik itu making point without making an enemy. Kalau bisa hidupmu semakin meningkat, itu kan making point. Kamu menghasilkan sesuatu, making point, tapi without making an enemy. Itu ciri orang yang cerdas. Itu namanya taktik. Kamu sukses tapi tidak ada yang tersakiti. Kamu tidak nambah musuh. Kamu berhasil tapi malah nambah teman, nambah banyak orang yang suka padamu. Karena kalau sukses sambil menyakiti orang lain itu gampang, mudah. Tapi sukses yang bisa tanpa nambah musuh itu tidak gampang. Kalau bahasanya Sosro Kartono kan menang tanpa ngasorake, menang tanpa mengalahkan. Nah ini kalimatnya Sosro Kartono versi Isaac Newton. Kebenaran itu kan sering begini, ketemu oh ternyata sama yang diungkapkan di sana sama di sini. Bedanya yang sini pakai bahasa Jawa, yang sana pakai Quran bahasa Arab, yang barat pakai bahasa Inggris. Isinya sama ternyata. Itu yang disebut kebenaran itu hakikatnya satu. Ini penting. Pengalaman yang sama dapat menimpa siapapun, tapi sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama itu memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda atau relatif satu sama lain. Jadi orang itu punya kesempatan yang sama, punya kekuatan yang sama. Bahkan juga kalau ditelusuri pengalaman yang sama, pengalaman lahir kecil, main-main, jadi remaja, sekolah, kuliah, ini kan pengalaman-pengalaman. Hampir semua kita mirip, meskipun ada beberapa yang extraordinary, tapi secara umum sama. Yang membedakan apa? Kemampuan untuk mengambil pelajaran, kemampuan untuk mengambil hikmah, kemampuan untuk menjadikan pengalaman apapun jadi tumpuan untuk hidup yang akan datang lebih baik. Ini yang setiap orang beda-beda. Sehingga dari pengalaman yang sama itu bisa melahirkan orang yang luar biasa,
bagi satu orang, tapi bagi orang lain hanya lahir orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang aspek ininya beda-beda, meskipun bekal dan isinya sama. What goes up must come down. Apapun yang naik pada akhirnya pasti turun. Jadi hidup itu ada bagian ininya. Kita awalnya semua setara biasa-biasa, dalam perjalanan hidup ada yang kemudian melejit naik. Tapi yang naik pasti pada saatnya akan turun. Yang pergi pada saatnya akan pulang. Ilmu ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang, kalau di Jawa jadi sangkan paraning dumadi. Kalau pakai bahasa Islam, bahasa Al-Quran, mungkin jadinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma ini versinya Newton. What goes up must come down. Yang berangkat naik ya nanti akan kembali turun. Wong memang tempat asalnya di bawah, tapi terus dia naik, terus balik lagi turun. Hidup itu begitu, up and down.